Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang investasi dan obligasi. Kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Pertama, saya sendiri Anissa Rahmadani dengan NIM 2100532031. Selanjutnya, Saya Afifah Lailatul Husni dengan NIM 2100532047. Selanjutnya, Saya Muhammad Rayhan Sidiki dengan NIM 2100532025. Selanjutnya, Saya Muhammad Isra dengan NIM 2100532043. Selanjutnya, Saya Tessa Yulfasari dengan NIM 2100532049. Kembali ke host Anissa Ramadhani. baiklah, untuk materi pertama mengenai konsep pembiayaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih konsep pembiayaan itu? Pertama kita lihat pengertian pembiayaan. Biaya atau cost adalah nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan tertentu. Yang dimaksud pengorbanannya itu adalah uang, barang, tenaga, pikiran, waktu, dan kesempatan. Kemudian biaya atau cost itu merupakan nilai uang dari sejumlah input atau faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Nilai suatu pengorbanan disebut dengan output, nilai suatu input disebut produksi atau output. Dalam analisis ekonomi, nilai kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena melakukan suatu kegiatan juga dihitung sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost. Tujuan pembiayaan itu ada 4. Yang pertama mencari untung atau profitabilitas, yang kedua keselamatan atau security, kemudian yang ketiga membantu bisnis pelanggan, dan yang terakhir adalah membantu pemerintah. Selanjutnya, unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama, terdapat 2 pihak, yaitu penyedia pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kemudian ada trust, yaitu keyakinan pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan periode dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada namanya perjanjian, yang merupakan kesepakatan antara penyedia pembiayaan dan penerima pembiayaan. Lalu ada namanya periode, yang merupakan masa pelunasan atau pengembalian pinjaman yang disepakati. Resiko adalah adanya tenggang masa pengembalian bisa menjadi resiko kredit macet atau non-performing loan. Yang terakhir adalah reward, merupakan keunggulan dibandingkan pemberian pinjaman, layanan yang biasa kita kenal sebagai bagi hasil atau margin. Selanjutnya, ada fungsi pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Selanjutnya, pembiayaan meningkatkan utility atau daya guna suatu barang. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Kemudian, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Dan terakhir, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Kemudian kita masuk kepada kualitas pembiayaan. Ada namanya pembiayaan lancar atau pas, perhatian khusus atau special mention, kurang lancar atau substandar, diragukan atau doubtful, dan macet atau loss. Kemudian ada juga yang namanya analisis pembiayaan. Ada karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints. Selanjutnya yang terakhir dari konsep pembiayaan ini adalah pembagian jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pengaruhnya terhadap perubahan skala produksi atau output. A. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini untuk faktor produksi tetap, secara relatif tak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi atau output. Tetap harus dikeluarkan terlepas apakah pelayanan diberikan, sama dengan biaya investasi. Contohnya, nilai rupiah gedung, tanah, kendaraan, peralatan medis, lahan parkir, taman, dan lain-lain. Yang B, biaya variabel atau variable cost.
disebut sebagai biaya rutin. Volumenya dapat direncanakan terlebih dahulu. Volume biaya dipengaruhi oleh banyaknya produksi atau output. Contohnya biaya obat, makanan, pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian yang C, biaya semi variable. Biaya ini untuk mengoperasionalkan barang investasi, relatif tidak terpengaruh dengan jumlah konsumen atau produksi. Contohnya biaya gaji pegawai tetap. Yang D, biaya total atau total cost. Penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. TC sama dengan VC ditambah VC. Lama penggunaan. Yang kedua adalah lama penggunaannya. Yang A, biaya investasi. Biaya yang kegunaannya dapat berlangsung untuk waktu lama. Hampir sama dengan biaya tetap, contohnya ini adalah biaya pembangunan gedung. Kemudian biaya pemeliharaan, biaya yang berfungsi mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Contohnya adalah pemeliharaan gedung. Yang C, biaya operasional, biaya untuk melaksanakan proses produksi. Kemudian ini bersifat habis pakai dan waktu relatif singkat. Contohnya adalah biaya obat sama dengan biaya variabel. Dan yang ketiga, dalam kaitannya dengan biaya satuan ada biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Muhammad Raihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembiayaan tidak langsung. Pengertian metode tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara akurat dikaitkan dengan objek biaya tertentu, atau biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri oleh objek biaya. Selanjutnya, contoh biaya tak langsung. Yang pertama, gaji. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, iklan untuk mempromosikan suatu produk. Yang keempat, biaya akuntansi, audit, dan hukum. Yang kelima, pengeluaran kantor. Yang keenam, teknologi informasi. Yang ketujuh, ongkos kirim dan percetakan. 8, penelitian dan pengembangan. 9, biaya telepon. Jenis biaya tak langsung. Yang pertama yaitu biaya tak terduga. Biaya tak terduga merupakan biaya yang disiapkan oleh perusahaan untuk menghadapi kejadian yang merugikan, akan terjadi ataupun tidak terjadi. Seperti yang telah dijelaskan pada fungsi biaya tak langsung, biasanya perusahaan akan menyediakan biaya tak terduga. Yang kedua adalah biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan proses berjalannya suatu proyek, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran agar proyek dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan dapat diartikan sebagai segala penghasilan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari pelaksanaan sebuah proyek. Keuntungan ini berbeda dengan gaji, karena keuntungan yang dihasilkan melalui berbagai usaha, keahlian, dan beberapa faktor risiko bisnis. Selanjutnya, tentang fungsi pembiayaan secara tidak langsung. Fungsi biaya tidak langsung digunakan ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang atau beberapa macam proyek. Biaya tidak langsung ini muncul karena hal yang tak terduga. Dengan adanya biaya tidak langsung ini, perusahaan bisa menyiapkan anggaran lebih untuk memproduksi barang atau mengerjakan proyek. Selanjutnya, perbedaan biaya secara lengkap. Perbedaan dasar dari biaya langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Pertama, biaya langsung dapat dilacak, sedangkan biaya tidak langsung tidak. Yang kedua, biaya langsung menguntungkan produk atau proyek tunggal. Sebaliknya, biaya tidak langsung menguntungkan banyak produk atau proyek. Yang ketiga, total dari semua biaya langsung menghasilkan biaya prima, sedangkan hasil dari semua biaya tidak langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Yang keempat, biaya langsung dibagi lagi menjadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya langsung. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan distribusi. Yang kelima, biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu dikenal sebagai biaya langsung.
Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Selanjutnya, pembiayaan langsung adalah metode pembiayaan selanjutnya. Tentang pembiayaan langsung akan dijelaskan oleh Tessa. Pembiayaan langsung adalah metode pembiayaan di mana peminjam meminjam dana langsung dari pasar keuangan tanpa menggunakan layanan pihak ketiga, seperti perantara keuangan. Contohnya, sebuah rumah tangga yang membeli obligasi pemerintah yang baru diterbitkan melalui jasa perantara, ketika obligasi tersebut dijual oleh perantara dalam keadaan aslinya. Next. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Fungsi dan contoh lembaga pembiayaan. Fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha, melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana, talangan, ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Contoh, perusahaan leasing yang terdaftar dari OJK seperti Adira Finansi, Auto Summit, Bafinance, dan Amanah Finance. Perusahaan anjak piutang seperti SG Finance, Aditama Finance, dan PT IVS Capital Indonesia. Perusahaan pembiayaan konsumen seperti PT Adira Quantum Multifinance. Perusahaan penerbit kartu kredit seperti Bank Mandiri, Bank BCA, atau CMB Niaga. Perusahaan modal venture seperti Venox Venture Capital. Perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero atau PT SMI yang merupakan selanjutnya pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan berikut 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. Yang kedua, leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Yang ketiga, venture capital company atau perusahaan modal venture berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa anggunan. Risiko kegagalan bukan pada debitur melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal venture. Selanjutnya,
Selanjutnya, yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi obligasi, yaitu berfungsi sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi ini juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Selanjutnya, Saya Muhammad Isra membacakan perhitungan obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Yang kelima, persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Dalam hal ini, P sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini, atau T sama dengan 0. N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya. R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. PP sama dengan nilai par dari obligasi. Selanjutnya, contoh soal obligasi. Sebuah obligasi yang kalep jatuh tempo 20 tahun lagi dengan kupon sebesar 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah Rp1.000 dan saat ini dijual pada harga 14,9,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar Rp1.180. Contoh soal. P sama dengan sigma 2N T sama dengan 1. CI atau 2/1 tambah R/2 tambah PP per 1 tambah R2N. Jawabnya 14, 19,5 sama dengan 90 atau present value of annuity. 5% untuk 10 periode. Tambah 11,80 atau present value faktor 5% untuk 10 periode. 14, 19,5 sama dengan 90 atau 7,22 tambah 1.180 atau 0,64. 14, 19,5 sama dengan 14, 19,5. Dengan demikian, maka bunga yang diinginkan investor adalah sebesar 5% kali 2 sama dengan 10%. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan investasi dan obligasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.